Siapa yang mukul? Hmm? Ke mama? Oh kan? Ya ke mama kan? Ya? Ini nih. Tuh, tuh. Saya orang tuanya yang minta untuk melakukan otopsi. Ya. Saya tidak mau memfitnah orang, saya tidak mau menuduh orang. Makanya saya minta, saya voice note gurunya anak saya, Ustadz Abdul Rahman. Pak Ustadz, tolong sampaikan ke Pak Haji, saya mau diotopsi anak saya. Kasus dugaan penganiayaan yang berujung tewasnya NS, bocah asal Sukabumi, memasuki babak baru. Ibu tiri korban kini resmi jadi tersangka. Setelah serangkaian penyidikan dan gelar perkara, polisi menyebut penetapan tersangka dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup, serta hasil pemeriksaan 18 orang saksi. Polisi juga mengungkap santri di sebuah pondok pesantren ini sudah lama mengalami penganiayaan. Bahkan sang ibu tiri pernah dilaporkan pada polisi pada 2024 lalu. Namun laporan itu berakhir damai. Dari Polres Sukabumi, Satreskrim sudah menetapkan tersangka ya, saudari TR yang merupakan ibu tiri. Ya, terhadap saudari TR sudah kita tetapkan jadi tersangka atas dugaan kekerasan baik fisik ataupun psikis. Selain TR, adakah tersangka lain? Masih kita dalami adanya tersangka lain, namun kita sekarang masih fokus bagaimana mendalami daripada unsur-unsur ya, perkenaan daripada pasal-pasal yang mungkin bisa kita perkuat. Ya, kemudian kita juga sedang menunggu hasil uji, ya, uji patologi anatomi dan juga toksiologi. Pak, terkait dengan penganiayaan ini sudah terjadi berapa lama dan apa saja bentuk penganiayaan? Terkait dengan penganiayaan yang diderita oleh korban anak NS, dan ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Seperti di tanggal 4 November 2024 itu pernah ada juga laporan, namun laporan itu sudah kita proses dan ada perdamaian, dan itu tentunya akan kita dalami lagi, akan kita tindak lanjuti. Dan sebelumnya hasil dari keterangan korban NS pada saat di LP yang 2024, 2023 juga mengalami kekerasan yang sama. Apa saja bentuknya? Ya, kekerasan yang dialami ya kekerasan fisik biasa seperti jewer, ditampar, dicakar seperti itu. Selama tinggal bersama dengan TR ini? Ya. Oke. Motifnya apa? Untuk motifnya sendiri masih kita dalami karena ini sebagai orang tua ya berdalih mendidik anaknya. Kasus bocah NS ramai diperbincangkan usai video ini viral. Dalam video, tampak NS tengah menjalani perawatan di rumah sakit dengan luka di sekujur tubuhnya. Di ruangan ini juga ada ayah kandung dan ibu tirinya. Kondisi NS sudah tak berdaya saat itu. Setelah berkali-kali ditanya, akhirnya NS menyampaikan dirinya dianiaya oleh ibu tirinya. Ke mama? Oh kan? Ya ke mama kan? Ya? Ini nih. Tuh, tuh. Gini. Diam dulu kamu. Diam dulu. Diam dulu kamu. Ini polisi nih. Diam dulu. Biar saya tanya. Diam. Apa yang disampaikan NS menjadi petunjuk bagi kepolisian untuk melakukan penyidikan dan kini sudah menetapkan ibu tiri NS sebagai tersangka. Diam kamu. Nasi sudah menjadi bubur.
Setelah 8 jam menjalani perawatan medis, NS menghembuskan nafas terakhirnya di RSUD Jampang Kulon, Sukabumi, Jawa Barat pada Kamis 19 Februari 2026. Pihak RSUD Jampang Kulon menyebut NS sempat mengeluhkan rasa sakit akibat beberapa luka di bagian tubuhnya. Kemudian kami melakukan pemeriksaan dan benar kami menemukan ada beberapa luka dan lukanya ini ada beberapa bentuk, mulai dari yang luka lecet, luka lebam, ada luka yang sudah sedikit mengering, kemudian ada luka yang terkesan melepuh seperti luka bakar. Tapi ini tidak bisa saya simpulkan bahwa ini benar sebagai luka bakar atau karena suatu proses perjalanan penyakit secara medis yang dialami oleh pasien sebelumnya. Jadi kami sebenarnya butuh untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kondisi pasien ini, ya, dan pemeriksaan penunjang lainnya seperti pemeriksaan laboratorium tingkat lanjut, dan pemeriksaan tambahan lainnya seperti itu. Saat itu kami tidak terfokus untuk menggali secara rinci penyebab luka-lukanya ini apa. Kami lebih terfokus kepada penanganan secara emergensi. Karena pada saat pertama sekali saya melihat pasien ini, kegawat daruratannya justru bukan luka-lukanya, tetapi problem di pernapasan. Anwar Satibi, ayah NS yang mengetahui anaknya meninggal dunia, histeris di rumah sakit. Suasana haru saat itu menyelimuti rumah sakit. Anwar Satibi begitu emosional dan meminta polisi mengotopsi jenazah anaknya. Ia juga meminta polisi mengungkap penyebab kematian NS. Saya orang tuanya yang minta untuk dilakukan otopsi. Ya. Saya tidak mau memfitnah orang, saya tidak mau menuduh orang. Makanya saya minta, saya voice note gurunya anak saya, Ustadz Abdurrahman, Pak Ustadz tolong sampaikan ke Pak Haji, saya mau diotopsi anak saya. Ya. Begitu. Jadi bukan kemauan Haji Isep Dadang Sukmana, bukan. Maunya diotopsi itu maunya kemauan saya sebagai ayahnya. Karena ada kecurigaan atau gimana? Ya. Kecurigaan ada, tapi kita tidak bisa menuduh. Ya makanya saya mau melakukan otopsi biar jelas nanti hasilnya. Awal ketahuannya itu seperti apa sih? Ya awal ketahuannya saya ke Sukabumi sehari semalam. Pas pulang sebelum berangkat kan belum terjadi apa-apa. Maksudnya kulitnya belum hancur, belum gimana. Terus istri saya nelpon, ya pulang, si Raja sakit panas. Saya pulang. Pas saya pulang memang sangat jauh dengan sebelum keberangkatan saya, kondisi anak saya. Kini kasus kematian NS memasuki babak baru. Lisnawati yang tak lain ibu kandung NS melaporkan mantan suaminya Anwar Satibi pada polisi terkait dugaan penelantaran hingga NS meninggal dunia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengungkap adanya pengabaian alias pembiaran dalam lingkungan rumah membuat anak NS meninggal dunia. Temuan KPAI menyebut NS sudah sejak lama mengalami kekerasan dan dibiarkan tanpa ada yang peduli. Ada semacam keabaian ya kalau saya melihat. Jadi si anak N ini dia kan sudah beberapa kali mengalami kekerasan dan bahkan kekerasan sudah menjadi bagian ya dari kehidupannya. Yang perlu saya pertanyakan pertama adalah tetangganya, kemudian yang kedua saudara keluarga besarnya ya. Apakah hanya diam saja? Tetapi yang menarik dari kasus ini Mas, yang kami memang harus turun adalah filisida itu seringnya terjadi pada anak di bawah usia 10 tahun. Nah, pada kasus ini itu terjadi pada usia 12 atau 13 tahun di mana pelakunya ibu. Kalau pelakunya ayah, ada juga pernah kejadian pelakunya ayah itu ada di Kalimantan ya. Di Kalimantan, di Maluku pernah terjadi. Tetapi karena pelakunya ibu, ini sekuat apa sih ibu ini sehingga anak tidak berani untuk melawan, untuk istilahnya membela diri ya. Nah, itulah yang menjadi kejanggalan di dalam kasus ini. Nah, yang kedua, di dalam keluarga itu kan ada ayah, kemudian ada anak, ada kakak sambung ya. Ini kan seharusnya bisa
apa ya, bisa melindungi anak ini, atau kalaupun tidak bisa mencegah lah. Tapi ternyata kejadian berulang. Nah, terus yang ketiga yang kami juga merasa ini agak ganjil gitu adalah bagaimana proses hukum selanjutnya. Karena ini kan sebenarnya bukti itu sudah kuat ya, video dan lain sebagainya sudah cukup, visum itu sudah cukup, sehingga kami sangat berharap untuk pelaku KDRT siapapun dan dimanapun itu harus segera ditindak hukum ya, secara hukum. Kenapa? Apalagi ini berkaitan dengan perlindungan anak, sekali lagi di pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa yang seharusnya melindungi anak adalah keluarga dan orang tua. Kuasa hukum ibu kandung NS buka suara. Ini, kenapa kita melaporkan dari klien kami, akan Lisna sebagai ibu kandungnya? Karena melihat, kita tarik dari awal, ada video tayangan mantan suaminya, yaitu Bapak yang kita lihat, ya kan, kita pelajari. Dia tuh ada di satu tayangan medsosnya, akan di podcast atau di apa, dia bilang istrinya tuh kayak agak-agak apa namanya, istilahnya kurang wajar lah gitu, istilahnya gimana ya, kurang baik lah, istri yang kurang baik, dia bilang gitu. Pertama dia katakan gitu, terus kemudian dia bilang lagi bahwa pernah ada kejadian itu dengan anak angkatnya mereka berantem di kamar mandi dan ditimpuk pakai asbak, lalu pelipisnya bocor, ya kan, pelipis bocor, lalu ibu tirinya itu memisahkan tapi membela anak angkatnya, gitu, ya kan. Lalu kemudian kita dengar lagi bahwa dia bilang kejadian 1 tahun yang lalu pernah dilaporkan. Setelah dilaporkan karena ada mediasi, akhirnya akan mereka restoratif justice dan dicabut laporan polisinya karena ibunya bersujud minta maaf. Nah, dari situ kita tarik. Lalu akan tanggal 15 Februari itu dikabarkan pertama dari Bapak kepada Ibu Lisna. Dia WA, dia kasih tahu bahwa sakit. Sakitnya apa? Menurut keterangannya katanya sakit paru-paru. Lalu Ibu Lisna menjawab katanya, bawa aja ke rumah sakit. Jawabannya, saya masih sibuk, kata dia bilang, nanti aja kalau sudah nggak sibuk. Tuh. Lalu tanggal 17 dikirim tuh foto yang beredar di sosmed, dikirim yang dia lagi lagi keadaan kritis di lantai yang cuman beralaskan karpet, dikirim ke Lisna. Sekali lagi Lisna katakan bahwa segera bawa ke rumah sakit gitu loh. Tanggal 18-nya baru dibawa ke rumah sakit. Tanggal 17 ketika dikirim itu untuk dibawa ke rumah sakit, di Lisna bilang bahwa segera ke rumah sakit, dia bilang udahlah ikhlas saja, pasrah aja. Nah kan nanti kalau mati katanya dikubur, cuman pakai bahasa Sunda yang artinya nanti kalau dikubur katanya di dekat kuburan bapak saya katanya, kakeknya. Lah, faktor-faktor ini berarti kan ada indikasi pembiaran, ada indikasi perlantaran. Patut diduga terjadi penelantaran ini. Kenapa sih 1 tahun yang lalu kalau sampai ini pernah terjadi? Fungsi pengawasan lu sebagai orang tua di mana? Akhirnya kemarin kita memutuskan bahwa ini terjadi pembiaran dan penelantaran. Kita laporkan dengan bukti-bukti yang kita miliki, lalu kita konsul kepada reskrim di sana, dan alhamdulillah direkomendasi untuk buat LP dan LP-nya udah keluar. Artinya bahwa laporan kita sudah diterima terkait itu. Itulah peristiwa kenapa kita melaporkan dugaan pembiaran dan penelantaran. Bukti-bukti apa saja Bang yang ibu kandung siapkan dan Abang sebagai kuasa hukum untuk melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian sehingga ibu tiri dari Nizam Syafiee ini sudah ditetapkan tersangka? Ya bukti-bukti itu artinya bahwa keterangan-keterangan dia di medsos dengan WhatsApp antara Lisna dengan bapaknya jadi bukti-bukti itu artinya bahwa kalau menurut saya akan sesibuk apapun orang tua ketika dengar anaknya sudah keadaan kritis, harusnya dibawa ke rumah sakit. Kenapa mesti tunggu nanti aja pakai sibuk? Nah, disitulah akan terjadi motif pembiarannya di situ, gitu loh, pembiarannya di situ, sehingga terjadilah akan diulang perbuatannya kembali atau jadi penelantaran lagi. Kenapa nggak segera dibawa sampai ada kalimat orangnya masih hidup kok disuruh ikhlasin aja?
Katanya ikhlasin aja, kan nanti kalau mati tinggal dikubur di dekat bapaknya. Bukti-bukti itu yang kita kumpulkan kemarin kita serahkan kepada penyidik. Bang, kalau ibu kandung Ibu Lisnawati itu sebelumnya tuh punya nggak sih Bang temuan kejanggalan-kejanggalan selain tadi ya tentunya percakapan, tapi yang lebih mengarah kepada dugaan adanya penganiayaan dilakukan oleh ibu tiri si ini korban ini. Dia nggak punya, artinya bahwa karena komunikasinya itu terputus 4 tahun. Menurut keterangan Lisna sebagai klien kami, jadi umur 1 tahun itu bersama dengan Lisna sampai dengan umur 7 tahun. Setelah umur 7 tahun, lalu si ini minta kepada ibunya, oh dia mau diminta dimasukkan ke pondok pesantren. Kenapa? Karena cita-citanya mau jadi kiai atau ustadz, katanya mau jadi kiai ustadz, sehingga diminta dimasukin ke pondok. Lah diantarlah sama Lisna, kan Lisna, neneknya dan kakaknya mengantar ke pesantren yang di kampung bapaknya. Kenapa ditaruh di situ? Karena yang punya pondok pesantren itu masih sepupu oleh bapaknya. Jadi ditaruhlah umur 7 tahun ke pondok di situ. Jadi komunikasinya itu sudah 4 tahun nggak pernah ketemu dengan Lisna. Kenapa? Karena menurut Lisna dihalang-halangi oleh bapaknya untuk bertemu. Nah entah gimana, katanya ada ketidakcocokan antara bapaknya dengan pemilik pesantren yang masih sepupuan atau saudaranya itu. Akhirnya dibawa keluar dari pesantren dan dipindahkan ke pesantren bapak angkatnya atau temennya gitu loh, dipindahkan. Nah, lalu dia komunikasi si Awang ini kan lakinya ini komunikasi, mantan lakinya komunikasi kepada Lisna. Udah kan saya bawa, katanya udah tinggal sama saya aja lah. Ya kan sebagai orang tua ya bilang ya udah kan nanti apa semuanya saya rawatin, saya biayain apa semuanya. Ya udahlah, ya bersyukur kan kalau ada orang tua yang mau merawat anaknya dan bertanggung jawab untuk melakukan pembiayaan dan sebagainya. Ada lagi yang terupdate paling terbaru semalam kemarin sore atau malam gitu ya, sekitar sore deh atau jam 6-an gitulah, saya dapat telepon dari lawyer yang memang kebetulan saya kenal gitu loh. Dia lawyer di Bandung yang kebetulan saya kenal. Dia bilang katanya, bro, apa kabar? Baik, saya bilang. Gimana bro? Gue dapat kuasa nih. Kuasa siapa? Dari ibu tirinya oh ya, kan udah ditahan tuh. Betul udah ditahan. Gini bro, katanya bisa ketemu gak? Oke, kita ketemu. Bahas apa? Ya kan kita ketemu bahas apa? Jadi dia bilang ini yang melakukan yang melakukan tidak hanya ibu tirinya. Yang melakukan tuh tidak hanya ibu tirinya. Bahkan dia bilang, loh kok menurut dia bahwa ibu tirinya katanya korban. Loh kok bisa korban? Nanti deh kita ketemu, kita cerita. Kenapa cerita? Saya punya bukti bahwa siapa yang melakukan, kata dia. Siapa yang melakukan, kan videonya ada, fotonya ada. Nanti kan gua kasih lihat lu bro, kata dia. Gua kasih lihat lu bro, kata dia. Oke. Cuman karena semalam saya kan capek banget ya kan aktivitas dari pagi, lah hari inilah saya baru mau ketemu. Hari ini saya baru mau ketemu, saya mau lihat bukti-bukti apa aja dan siapa yang melakukan gitu loh. Artinya bahwa kalau lebih dari satu, siapa yang melakukan, dia katanya punya bukti. Itu yang terupdate. Oke. Hingga Jumat 27 Februari 2026, polisi masih memeriksa saksi-saksi terkait meninggalnya NS untuk mengungkap kemungkinan adanya tersangka lain. Kematian NS jadi pembelajaran untuk masyarakat agar bisa lebih peduli dan peka pada kekerasan terhadap anak yang bisa saja terjadi di lingkungan kita.